Menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya wan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Ya, ijazah ini apa ya? Kalau saya perhatikan sih banyak aspek ya. Satu, kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, ya, baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah pembuktiannya, paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, ya, ialah isu ijazah. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah, karena administrasi ijazah ini masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD, SMP gitu kan. Nah, maka mulai 2014, sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP, ya. Dinaikkan jadi SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya, nah, gitu loh, ya kan? Ya. Kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan, sekena juga saya ini. Ijazah tidak iya saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Jadi kan spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang As-Siddiqi, kan? A-S-S-H-I-D-D-I-Q-I-E. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu As-Siddiq, Siddiq, gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi As-Siddiq, gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismond Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya, lama-lama masuk akal juga. Ya, sebelum saya tanya yang agak menukik gitu, begini Prof, kan kalau kita bicara ijazah itu kan, kalau kita bicara tentang asli dan tidaknya, kan bisa jadi ijazah itu asli, tetapi cara memperolehnya tidak benar. Iya, bisa macam-macam. Iya, macam-macam kan. Nah, jadi bisa aja ijazahnya benar, tapi ternyata tadi belangko institusi pendidikannya, ada orang dalam dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan juga dilihat dari skripsinya kan, misalnya. Kalau skripsinya tidak ada atau bermasalah, ya pasti skripsinya bermasalah kan. Iya. Gitu. Tapi begini Prof, yang ingin saya terlepas ini kan, Prof kan banyak tuh pergaulannya di pemerintahan, di politik, di society. Apa struggle for power gini? Sebenarnya kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik, tapi kalau kita lihat
soal ijazah ini justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah apa begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Iya. Yang dia jadi yang dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang kemudian berimajinasi kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kemudian itu kan digugat di perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Tapi begitu berjalan Bambang Trinya ditangkap sehingga gugatan itu dicabut karena semua data adanya di Bambang Tri. Begitu Bambang Tri masih di dalam tahanan, diajukan lagi itu bersama aktivis lainnya, ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, kemudian ada Hatta Taliwang, ada 4 atau 5 orang yang mengajukan kembali. Oh, ada Taufik, jadi Taufik Oiwo. Diputus, tapi putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, sekarang Pak Taufik pakar pidana mengajukan lagi. Tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sujana CS, akhirnya melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember. Tidak diproses, tapi baru diproses setelah Pak Jokowi mengadukan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya baru diproses, maksudnya dua-duanya diproses. Dua-duanya diproses. Oh, ya bagus lah. Dua-duanya diproses. Biar adil. Ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ini kelihatan jauh lebih masif, lebih cepat. Karena hari itu melapor, hari itu juga diperiksa. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan. Masih teka-teki. Nah, dari 3 fora ini, kalau sebagai statesman, ya kan, negarawan, kan sebenarnya kan rakyat ini terlepas soal rivalitas politik misalnya, rakyat ini kan punya right to know, hak untuk tahu, sesuai dengan prinsip good government, clean government. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak, fake atau original. Nah, ada 3 forum sekarang berkembang. Yeah. Tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan? Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Oke. Ya kan? Ya.